I got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three hoes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil poster kami tentang bioetika aborsi. Aborsi adalah pengguguran kandungan dengan sengaja. Hal ini dilakukan oleh para wanita dengan berbagai alasan. Alasan yang paling utama adalah alasan yang non-medis, diantaranya tidak ingin memiliki anak karena khawatir mengganggu karir, sekolah, atau tanggung jawab lainnya, dan tidak memiliki cukup uang untuk merawat anak. Dan aborsi juga sering dilakukan oleh para wanita yang menjadi korban pemerkosaan dan juga hamil di luar nikah. Alasannya karena melahirkan anak tanpa seorang ayah adalah aib bagi keluarga. Aborsi dianggap oleh masyarakat sebagai pembunuhan karena alasannya bagaimanapun janin yang ada di dalam kandungan seorang ibu itu juga berhak untuk hidup sebagaimana mestinya. Dan menurut agama, aborsi itu tidak diperbolehkan. Seorang wanita yang hamil menghentikan kehamilan dengan alasan apapun. Aborsi akan memberikan dampak yang sangat serius, yaitu menimbulkan kesakitan dan kematian pada si ibu. Sebagaimana diketahui, penyebab utama kematian ibu hamil dan melahirkan adalah pendarahan dan infeksi. Kata abortus atau aborsi masih memiliki arti yang sangat luas. Hal ini dijelaskan dalam Blacklaw Dictionary. Menurut Blacklaw Dictionary, keguguran yang berupa keluarnya embrio atau fetus semata-mata bukan karena terjadi secara spontan, tetapi juga karena disengaja atau terjadi campur tangan manusia. Oleh karena itu, aborsi jenis kedua ini sering disebut juga dengan induced abortion. Secara umum, aborsi adalah berhentinya kehamilan di usia sebelum 20 minggu. Hal ini menyebabkan kematian pada janin. Aborsi dibahas sebagai fenomena yang melibatkan konstruksi sosial, agama, dan legal. Aborsi merupakan isu perspektif sosial kultural. Konsep dan teori ini berkaitan dengan bioetika yang akan dijelaskan pada video ini. Epistemologi merupakan asal-usul bagaimana manusia mendapatkan sebuah ilmu. Jadi, jika dikaitkan dengan aborsi, epistemologi aborsi merupakan asal-usul atau apa alasan seseorang manusia melakukan aborsi. Aborsi itu sendiri dapat terjadi baik akibat perbuatan manusia maupun karena sebab-sebab alamiah, yakni terjadi dengan sendirinya, dalam arti bukan karena perbuatan manusia. Namun tindakan aborsi sering dilakukan karena alasan non-medis, yakni hamil di luar nikah, korban pemerkosaan, ekonomi, dan juga mental yang belum stabil, dan juga tentang mengkhawatirkan karir dan lain sebagainya yang memang belum direncanakan sebelumnya. Tindakan aborsi pada sejumlah kasus tertentu dapat dibenarkan apabila merupakan aborsi yang disarankan secara medis oleh dokter yang menangani, misalnya karena wanita yang hamil menderita suatu penyakit dan untuk menyelamatkan nyawa wanita tersebut, maka kandungannya harus digugurkan. Di sisi lain, ada yang tetap mempertahankan kandungannya dengan alasan bahwa menggugurkan kandungan tersebut merupakan perbuatan dosa sehingga dia memilih untuk tetap mempertahankan kandungannya. Di sisi lain, jika kandungan tersebut tetap dipertahankan, ini akan menimbulkan masalah baru, yaitu misal terlahir dari keluarga miskin, ini akan menimbulkan masalah lain, yakni tidak dapat hidup layak apabila lahir tanpa ayah. Ia akan dicemooh masyarakat sehingga seumur hidup menanggung malu. Mengenai beberapa kegunaan atau manfaat aborsi dalam kehidupan ini. Manfaat yang pertama, aborsi dapat mengurangi gangguan psikis korban pemerkosaan atas ketidaksiapannya menerima kenyataan harus mengalami kehamilan. Manfaat yang kedua, tindakan aborsi digunakan untuk menghindari stigma negatif yang masih melekat pada kehamilan di luar nikah di masyarakat. Untuk manfaat yang terakhir, ada beberapa kondisi medis yang mengharuskan seorang perempuan menggugurkan kandungannya. Jadi dapat dikatakan bahwa aborsi bisa menyelamatkan nyawa seorang ibu. Selanjutnya, dalam pandangan bioetika,
Tindakan aborsi dalam bentuk apapun dan dengan dalih apapun adalah tindakan pengakhiran kehidupan bagi janin sehingga bertentangan dengan nilai atau prinsip moral tenaga kesehatan, yaitu untuk menjaga kehidupan. Dengan demikian, tindakan aborsi hanya bisa dibenarkan secara moral hanya jika dimaksudkan untuk menyelamatkan nyawa ibu dengan dasar penilaian indikasi medis yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk penjelasan ini akan diperjelas dalam pandangan hukum dan agama. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 75 Ayat 1 menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi. Lalu dalam ayat 2, lebih lanjut menjelaskan tindakan aborsi dapat dikecualikan berdasarkan pertama, indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu ataupun janin yang menderita penyakit genetik berat dan atau cacat bawaan maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut ketika hidup di luar kandungan. Kedua, kehamilan akibat pemerkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban pemerkosaan. Lalu dalam perspektif agama, aborsi hukumnya haram jika disengaja atau tidak ada alasan medis tertentu dan juga diperbolehkan pada keadaan tertentu. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.